Jadi saya sekarang udah ada di Yogyakarta. Saya mau ke Kabupaten Bantul. Kalau kita ingat kan, di Kabupaten Bantul itu ada Mbah Tupon namanya, korban dugaan kasus tanah, sengketa tanah. Ternyata setelah didalami oleh polisi ada juga korban lainnya lagi namanya Mas Brian. Nah, saya ke sini ke Bantul untuk cari tahu sudah sejauh mana proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Kemudian sejauh ini solusi seperti apa yang udah dikasih sama pemerintah Kabupaten Bantul. Dan saya juga mau gali lagi kronologis awal kejadian ini gimana sebetulnya. Nah, kita akan coba dalami peristiwa dugaan mafia tanah di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Sampai kita di rumahnya Mbah Tupon, Bantul. Perjalanan kurang lebih tadi sejam ya, sejam ke sini. Kita coba cek ke, kalau kita kelihatan ini ya, lihat ada bannernya, #kawal sampai tuntas. Kita udah janjian dibantu sama tim kita. Dari Liputan Amnesty TV, ini oh Pak Agil RT-nya. Siap. Jas naik. Oh, yang menaikkan berita ini. Ya. Lah Mbah Tuponnya di mana? Mbah Tupon sebentar. Oh, masih di dalam. Nggih, Enggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Duduk dulu. Nggih, siap. Aduh. Nah, ini Mbah Tupon. Mbah Tupon, apa kabar, Mbah? Saya Reno, Ibu. Saya Reno dari Liputan Amnesty TV. Saya tuh habis kemarin baca-baca berita, kok banyak banget pemberitaan soal Mbah Tupon. Akhirnya saya coba cari-cari. Nah, itu kan yang saya baca di berbagai media lah, di banyak media. Saya pengen dengar dari ceritanya langsung dari Mas Heri, Mbah Tupon sama Pak Agil ini, boleh ya? Boleh. Nah, saya penasaran satu hal itu, taunya kalau sertifikat tanah ini bermasalah tuh gimana, Mas Heri? Pihak bank itu datang ke rumah, mengasih tahu kalau sertifikat bapak saya udah beralih nama menjadi Indah Fatmawati. Indah Fatmawati. Oke. Itu tahun berapa? Itu di tahun 2024, tanggal 3 bulan Oktober. Pihak bank tiba-tiba tuh datang ke sini? Iya, datang ke sini mengasih tahu kalau sertifikat atas nama bapak saya udah beralih nama menjadi Indah Fatmawati. Dan itu lelang pertama ya? Proses lelang pertama. Oh, udah itu berarti proses lelang udah dimulai? Sudah berjalan. Sebelumnya gimana kok bisa sampai ada kasus ini tuh, awal mulanya gimana? Mbah Tupon tuh pengen ngapain, kok bisa sampai tiba-tiba muncul gitu loh masalah itu, gimana Mas Heri? Itu bapak saya mau dimintain sama Pak Bibit buat mecah sertifikat menjadi 4 bagian. Pak Bibit itu siapa? Pak Bibit itu tetangga desa. Tetangga desa. Oke. Satu desa, cuma beda RT. Beda RT. Oke. Mau bisa menjadi 4, 1 buat bapak saya dan 3 buat anaknya. Yang meminta adalah Pak Bibit. Yang meminta Pak Bibit. Minta buat apa juga nggak tahu. Buat pecah. Buat dipecah aja. Tujuannya? Tujuannya kurang tahu ya. Yang untuk pecah ke warisnya. Untuk pecah ke warisnya ya. Ke anaknya 3 sama 1 bidang lagi untuk Pak Tupon. Oh gitu. Oke, setelah ada permintaan begitu, Pak Bibit minta gitu, Mbah Tupon serahkanlah itu sertifikatnya. Pak Bibit. Ke Pak Bibit. Oke, terus sempat diajak tanda tangan juga teman. Diajak apa? Tanda tangan. Oke. Yang pertama itu di Janti, itu yang nganter Pak Triyono. Di situ. Nah, Pak Triyono ini siapa lagi? Pak Triyono itu pesuruhnya Pak Bibit. Berarti orang kepercayaannya Pak Bibit. Iya. Oke. Itu bapak diantar ke Janti itu buat tanda tangan. Di situ juga nggak dijelasin
Tanda tangan Tanda untuk tangan apa cuma- dan yang lainnya. Janti itu apa? Kantor, tempat apa di Janti itu? Kurang tahu ya. Kurang paham. Paling ya kayak kantor kata bapak. Kantor nggih, Bang nggih. Di Janti ini ku kantor Batu Pon. Kantor nggih. Tanda tangan di situ. Oke. Di situ kan juga nggak dibacain juga. Oh, habis disuruh Tanda tanda tangan, tangan, Batu langsung Pon pulang. disuruh keluar. Iya. Oleh Pak Triyono. Iya Pak Triyono. Oke. Tanda tangan pertama ada berapa kali tanda tangan? 3 kali. 3 kali. kali. Yang kedua di Kerapia. Daerah Kerapia. Oke. Itu yang ketiga di rumah. Sama dalam 3 proses tanda tangan itu ya tidak dibacakan prosesnya untuk apa dan yang lainnya itu tidak dibacakan, hanya saja kan sebelumnya kita itu dikasih tahunya Pak Tupon itu ini proses pecah seperti itu, proses pecah yang sebelumnya mungkin sudah di apa nggih yang pecah 3 itu tadi Iya, kemungkinan iya, iya. yang dari jadi Pak Tupon itu pahamnya ini proses pecah tanda tangan seperti itu, tidak dibacakan secara utuh, narasi redaksi kalimatnya juga nggak disampaikan. Mbah Tupon pada saat di mana tadi Janti, Janti. Kerapia itu sendirian. Oh, sama ibu. Sama ibu. Berdua. Oke, ibu berarti menyaksikan proses tanda tangannya, Bu? Ikut juga, ikut tanda tangan juga. Oh, ikut tanda tangan juga. Oke, setelah itu pihak bank tanggal 3 Oktober 2024 datang ngasih tahu kalau ini udah diproses lelang. Iya. Oke, setelah itu apa yang dilakukan pertama kali sama Mas Heri? Yang saya lakukan setelah ada kabar dari bank itu saya langsung datang ke rumah Pak BR, Pak Bibit itu. Saya melaporkan Pak Bibit soal itu tadi, terus dia menjawab nggak apa-apa Mbah, tenang wae, tak urusin gitu. Oke, setelah itu Itu di bulan Oktober di hari yang sama. selang 1 hari, Oh, berarti paginya saja. 4 Oktobernya berarti ya. Oke. Setelah dapat janji kayak gitu, Ya saya tunggu ya gitu. tunggu. Sampai lelang kedua datang. Sampai yang kedua datang belum ada perkembangan kan itu. Lelang kedua datang kapan? Itu tanggal Di tahun ini? Ya, tahun 2025. Oh, oke. Oke, masih belum ada update juga dari Pak Pipe. Belum ada juga. Oke, lalu Lalu setelah itu saya melaporkan ke Pak RT. Pak Gil, G. Nah, di situ langsung melakukan mediasi di kelurahan. Bersama siapa saja? Di situ didampingi oleh perangkat desa dan Pak RT 04 Iya. dan keluarga saya dihadiri oleh Pak Bibit. Di situ belum ada kesepakatan lah. Jadi mediasi pertama itu hanya mendengarkan klarifikasi nggih, Ya. dari masing-masing, dari Pak Bibitnya, kemudian Pak Triyono. Pak Bibit di situ mengaku setelah sertifikat kita diterima oleh Pak Bibit langsung diberikan kepada Pak Triyono. Setelah itu Pak Bibit tidak tahu menahu prosesnya, seperti itulah. Kalau Pak Triyono ya memang yang setelah dapat SHM dari Pak Bibit juga diberikan kerekanannya lagi untuk prosesnya, seperti itu. Berarti Jadi pengakuannya memang tidak ada titik temu dalam mediasi pertama. ada berapa kali mediasi? 2 kali mediasi. Dua kali. Secara resminya 2 di kelurahan. Oke. Itu yang pertama. Hasil mediasi yang kedua sama saja atau gimana? Kalau hasil mediasi yang kedua ini lebih mengerucut, artinya karena kita juga punya Pak Tupon punya kekhawatiran karena proses lelang juga berjalan toh. Andai kata nanti suatu saat ada pembeli kan kita juga bingung Pak Tupon mau tinggal di mana kan, seperti itu. Terus Betul. ada di situ Pak Bibit sama Pak Triyono itu menjaminkan SHM atas nama mereka masing-masing sebagai jaminan selama proses ini berjalan. SHM-nya luas tanahnya setara dengan yang dimiliki? Harusnya iya, tapi dalam kenyataannya itu kan tidak nggih. Tidak. Tapi nggih ya enggak apa-apa, yang penting itikat baik dari mereka kan, seperti itu. Prosesnya seperti itu. Setelah siangnya mediasi, malamnya juga langsung kita bersama-sama laporan ke Polda DIY, seperti Langsung itu. ke Polda DIY. Iya. Itu berarti bulan April ya? April tanggal 14. 14 April. Oke, setelah tanggal 14 April ngelapor ke Polda DIY soal kasus ini,
Terus apa? Udah ada dipanggil, sempat dipanggil sama, udah dipanggil sama Polda belum untuk dimintai keterangan? Keluarga udah dipanggil sama Polda untuk dimintai keterangan. Siapa saja dari keluarga Mas? Bapak, Ibu, Batu Pohon, dan Ibu, saya bertiga. dipanggil, dimintai keterangan menjadi saksinya. Apa yang ditanyain sama petugas di situ apa Ya pada saat itu? kronologi katanya. Oh sama kayak saya, tapi saya bedanya bukan penyidik gitu Iya, ya. iya. Kronologi. Iya. Kronologi detailnya kan, Kronologi kronologi detailnya, detailnya seperti apa, terus ya pertanyaan juga mengembangkan selain kronologi nanti juga apakah Pak Tupen juga pernah menerima uang dan lain sebagainya, karena ini kan jual beli toh secara tidak langsung karena sudah pindah nama kan otomatis jual beli. Pak Tupen sudah menerima uang atau belum dan yang lainnya seperti Nah itulah. itu sudah ada nominal tidak? Kan udah ganti nama jadi siapa namanya tadi? Indah Fatmawati. Indah Fatmawati. Itu ada uang tidak yang diterima oleh Mbak Tupon? Sama sekali nggak ada yang terima. Sama sekali nggak Nggak ada. ada. Oke, berarti ini kronologisnya Mbak Tupon 3 kali tanda tangan tanpa tahu isinya apa. Iya. Kemudian muncullah petugas lelang itu ya di sini ya, Kalau yang tanda tangan ketiga itu di rumah sini. di rumah sini Pak Triyono sama Itu satu yang lagi menyaksikan siapa? Ke tanda tangan ketiga. Ini nggak ada. Cuma berdua ini yang Bapak Ibu juga sendiri di sini tanda tangan atau di dalam? di dalam. Oh di dalam. Berarti Mas Heri tidak ada. Nggak ada. Pak Akil juga. juga nggak ada. Saya tahu kan juga akhir-akhir ketika kasus ini mencuat, Mas Heri minta bantuan kepada saya, ya sudah. Pelan-pelan lah kita istilahnya mencari kebenarannya seperti apa. Saya konfirmasi ke Pak Bibit, saya konfirmasi ke Pak Triyono, dan hasil memang karena memang apa nggih, kita punya kekhawatiran karena proses masih berjalan lelangnya itu, ya akhirnya ya Tapi langkah-langkah yang saya masif baca yang lelangnya udah di freeze Ya. untuk yang punya Mbak Tupon ini ya. sudah dari dibekukan PNM. ya. PNM pun pertama itu juga begitu berita ini mencuat, PNM langsung datang malam hari setengah 10 malam itu. Langsung datang klarifikasi, ya permohonan maaf yang pertama, kemudian yang kedua juga mau ikut andil dalam proses pengembalian SHM atas nama Pak Tupen itu. Luas tanahnya saya baca 1655 Sama, iya. meter persegi ya. Itu di mana aja Mas? Ini Ini dan bangunan ini sampai belakang. sampai belakang. Sampai belakang. Saya boleh izin ngelihat buat Boleh. ayo kita boleh. Ya. Adik siapa ini? Enggak apa-apa. Kita coba jalan ke belakang untuk kelihatan. Mbah Tupon izin. Ayo mau ikut Lewat kita. sana saja dulu. Oh, lewat sini. Nggih, Oke, yang ayo. lebih enak akses Ini Mbak jalannya. Tupon yang punya tanah. Di mana Mbak tanahnya Mbak? Lokasinya di mana? Lewat sini apa sana? Sini Sini, bisa. Ini berarti sampai sini masih punya yang Mbak Tupon? Iya, masih yang jalan raya. Di sini. Sampai pojok sana Mbak? Belakang sampai sana. Saya mau lihat 1655 meter persegi. Di luas itu ada rumah Mbah Tupon sama rumahnya siapa lagi? Mas Heri. Oh sama rumahnya Mas Heri. Jadi dua bangunan. Dua bangunan. Dan ternak sampai sana Ada itu. ternak. Ini masih punya Mbah Tupon juga nggih? Oh. Ini ada bangunan gudang RT. Ini yang wakaf juga Pak Tupon ini. Oh ini punya Mbah Tupon juga Mas Ian? Dulunya tanahnya, tapi kan terus diwakafkan untuk RT. RT. Oh jenengan wakafkan ke RT. Gedung RT ini. Gedung RT. 55 meter, 55 meter. 55 meter. Untuk fasilitas ya untuk pertemuan RT. Iki mergi niki Mm-mm. kakang kula sing gadar iki niki rak nyuwun dalan. Ya, ya. Jadi dia kali anak-anak niku ning mboten di dalan rika nembung dalan kula sukani. Wakaf jalan juga. Di wakaf jalan. Berarti wakaf 55 meter. bangunan RT, Wakaf jalan. Berarti tapi yang sekarang yang 1655 itu ini batasnya. Iya, sampai barat itu. Ini Mbah Tupon lagi nunjukin batas dari luas tanah 1655 meter persegi itu sampai mana sebetulnya. Sampai mana Mbah? Sini. Oh sampai sini. Ini patoknya nggih? Nggih Pak. Niki patok ya niki.
Oh, oke. Berarti Sana dari sampai depan, sampai sini. sampai belakang sini. Kalau awalnya itu kan tanah Pak Tupon itu 2100. Jadi termasuk yang ini juga sebelum terpecah menjadi jalan, jali gudang itu kan totalnya itu 2100 lebih dahulu. Iya, iya, iya. Kemudian ada transaksi jual beli sama Pak Bibit itu tadi. Oke. Kali apa 90 kali. Ke 292 dijual. ke Pak ini tadi, ke Pak Ya, apa, Pak Bibit. Nggih. No. Kalau yang 292 itu memang ada transaksi jual beli nggih? Yang ini. Ada. Oh, nggih, 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 nggih. Nggih, nggih. Lu mana Mas Heri mana kok hilang? Oh, ini. Saya nggak kelihatan. Nggih. Jadi gini, Mas Heri, Ya. Mbah Tupon, Pak Agil, Iya. saya itu juga sampun janjian sama pihak pemerintah Kabupaten Bantul. Kita mau ke sana, kita mau ngobrol langsung sama pihak pemerintah Ya. untuk dapat solusinya ini gimana ke depannya. Kan sambil menanti proses hukum Ya, kan lagi nggih. berjalan ya. Mm-mm. Nanti Mbah Tupon kersa ikut atau mboten? Ikut nggih. Nanti ketemu langsung ngobrol sama pemerintah nggih. Iya. Tapi kalau dari Mbah Tupon harapannya apa? Harapannya sing penting kula niku sertifikate wangsul. Sertifikatnya balik ya. Nggih balik undang. Nggih. Nggih. Pun wangsul kula pun tentrem ayem. Gitu Ya, ya. nggih. Oke. Siap, kalau gitu kita siap-siap Boleh, ke ya. bertemu sama pemerintah Nggih, nggih. nggih. Oke, kita nanti sambung di Pemkab Bantul untuk ngobrol sama pihak pemerintah di sana. Pak Aris, apa kabar Pak Aris? Siap, siap, siap. Kita ngobrol-ngobrol boleh Pak ya? Oke, mari. Siap. Monggo, Mbah Tupon. Monggo. Oke, kita udah duduk bareng di sini. Ada Pak Aris, Wakil Bupati Bantul, ada Mbah Tupon. Tadi sudah saya dari rumahnya Mbah Tupon nih Pak Aris. Oke, udah ngelihat tanahnya seperti apa. Ada Pak Agil, Ketua RT, ada Mas Heri, anaknya Mbah Tupon. Jadi saya nggak perlu berpanjang lebar ngomong di sini. Monggo langsung saya serahkan ke Pak Agil dulu nih. Gimana Pak Agil? Jadi yang pertama Pak Aris, silaturahim. terima Yang kasih, kedua, ya. saya pada kesempatan siang hari ini bersama keluarga Pak Tupon yang sebelumnya memang mendapat musibah, SHM tanahnya itu berganti nama dan sekarang dilelang bank lah, intinya seperti itu. Jadi pada kesempatan siang ini saya bersama keluarga Pak Tupon ya mengadu kepada panjenengan, intinya seperti itu Pak. Oke, kalau Mas Heri gimana Mas Heri? Setelah ketemu Pak Wakil Bupati, apa? Semakin besar optimismenya untuk masalah ini selesai, case close, gimana? Ya. Mas Heri silakan. Saya berharap kepada Bapak Wakil Bupati untuk segera mempercepat proses pengembalian sertifikat milik Bapak saya. Oke. Nggih. Gimana nih? Pak Aris sudah dapat aduan, mendapat harapan masalah ini. Terima kasih Mas Agil, Mas Heri, Mbah Tupon sudah berkenan hadir di Pemda. Nah, dalam kesempatan ini memang pemerintah daerah tidak akan bisa tahu seluruh permasalahan yang ada di masyarakat Kabupaten Bantul kecuali tanpa ada laporan seperti ini. Dan saya merasa senang panjenengan mengadu hal ini kepada pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Dan terkait permasalahan Mbah Tupon ini kita tangkap, kita respon dan kita semangat ingin membantu mengamankan aset yang dimiliki dan memang menjadi hak kewenangan Mbah Tupon. Ini jangan sampai beralih yang diakibatkan ulah daripada mafia-mafia tanah di Kabupaten Bantul. Dan Pak Bupati, saya didukung dengan beberapa OPD pemerintah daerah Kabupaten Bantul, ini kemarin sudah berkomitmen ingin mengawal, ingin mengamankan, dan ingin membantu warga masyarakat yang memang terkena dampak ataupun penipuan dari mafia tanah. Karena
Mungkin ini Mbah Tupon termasuk yang pertama yang pemerintah daerah tahu terkait mafia tanah yang ada, dan kita menyadari bahwa masih ada warga kita yang seusia Mbah Tupon sekitar 68 nggih, yuswane itu masih buta huruf, tidak bisa baca tulis, sehingga ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini mulai diawali dari Mbah Tupon sampai dengan nanti ke depan pemerintah daerah siap untuk membantu mengamankan aset daripada warga masyarakat Kabupaten Bantul. Terkait permasalahan Mbah Tupon ini, kita pun juga sudah menyiapkan tim hukum baik dari pemerintah Kabupaten Bantul maupun dari beberapa lembaga bantuan hukum yang memang simpati dengan kejadian Mbah Tupon. Sehingga tim hukum ini bersinergi dengan pemerintah daerah. Tim hukum pemerintah daerah. Dan alhamdulillah kemarin juga ini dari tim hukum pemerintah daerah maupun dari lembaga bantuan yang lain yang bergabung menjadi satu, ini sudah mengikuti proses penyelidikan sampai dengan penyidikan di Polda, sehingga terkait permasalahan Mbah Tupon ini sudah ditangani dengan Polda. Di samping itu pemerintah daerah juga sudah berkolaborasi, berkoordinasi terus dengan BPN, karena bagaimanapun kewenangan penerbitan sertifikat ada di BPN, sehingga kita selalu koordinasi. Langkah-langkah kita yang dibantu dari tim hukum juga kita sudah koordinasi dengan BPN, dan ini sudah diblokir terkait sertifikat Mbah Tupon ini. Sambil nunggu proses hukum yang berjalan. Oke, tentu kan yang menjadi pertanyaan dari Mas Heri, Mbah Tupon, keinginan tadi saya sempat tanya ke Mbah Tupon adalah yang beliau inginkan ini sertifikatnya balik, utuh, itu yang kemudian akan membuat Mbah Tupon tentrem gitu tadi kata-katanya ketika saya ada di rumah. Nah, seberapa besar garansi atau jaminan yang bisa dikasih oleh Pemka Bantul bahwa sertifikat itu akan 100% besar kemungkinannya untuk kembali ke Mbah Tupon, just a matter of time, hanya masalah waktu saja sebetulnya. Jadi gini Mas Rino, terkait kerugian yang diderita oleh Mbah Tupon, ini pemerintah daerah yang dibantu oleh tim hukum juga kita menyadari bahwa negara kita negara hukum. Ini setelah kita bekerja sama, kita wawancara dengan Mbah Tupon, dengan putranya, ini memang haknya Mbah Tupon. Sehingga sampai dimanapun pemerintah daerah, Pak Bupati, saya dan beberapa OPD tetap akan mendukung dan menggaransi nanti sertifikat itu akan kembali lagi kepada Mbah Tupon. Alhamdulillah. Tapi masalah waktunya ini masih tanda-tanya Pak ya? Waktu tentu saja, mohon maaf, karena ini proses sudah masuk di ranah hukum, artinya di luar kewenangan pemerintah daerah terkait dengan penanganan hukum ini, sehingga sudah diserahkan ke Polda. Kemudian Polda saya kira juga terus ini bekerja terus, nanti mengalir sampai dengan ke kejaksaan, kemudian sampai ke pengadilan. Sehingga harapan kami Mbah Tupon, panjenengan tak aturi tenang, mboten sah menggalih, niki pemerintah daerah kabupaten, Pak Bupati, saya dan beberapa teman ini membantu sepenuhnya dengan Mbah Tupon agar sertifikat nanti bisa kembali. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini akan membantu mengawal proses-proses sertifikat Mbah Tupon yang tanpa sepengetahuan Mbah Tupon sudah beralih ke orang lain. Ini akan kita bantu sampai dengan proses baik di Polda kita juga memantau, nanti sampai kejaksaan mantau, dan sampai persidangan pun nanti kita siap akan bersinergi dengan tim agar nanti di pengadilan juga, karena yang benar itu Mbah Tupon, saya yakin kebenaran akan didapat warga masyarakat
Kabupaten Bantul khususnya Mbah Tupon nanti. Amin. Amin. Tenang mawon nggih, sing penting jenengan sehat. Amin. Pak Bupati sampun menggalihke niku. Nggih. Oke. Mas Heri ada respon soal jawaban dari Pak Aris ini, Pak Wakil Bupati. Pripun? Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang sudah membantu keluarga saya untuk mempercepat pengembalian sertifikatnya dan selalu mengawal sampai tuntas. Nggih. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Pak. Nggih. Oke. Nggih, matur sami-sami Mas Heri, karena saya juga terima kasih jenengan Pak RT juga sudah berkenan untuk memberitahu kepada pemerintah daerah, memberitahu kepada kami. Karena sekali lagi seperti yang tadi kita sampaikan, kalau tidak ada pemberitahuan dari warga, kita juga tidak tahu. Oke. Itu Mas Rino. Pak Agil, setelah kasus Mbah Tupon ini bisa saya katakan meledak dalam tanda kutip ya. Lantas ketika ada Mbah Tupon ini, Pak Agil kan sebagai ketua RT ya. Iya, betul. Itu langsung kira-kira saya punya bayang gini, ketika ada warga saya yang mengalami musibah, saya akan mencoba mencari tahu ada nggak kira-kira warga yang mengalami nasib serupa. Nah, itu sudah Anda lakukan belum Pak Agil? Kalau khususnya di wilayah kita, Nggih. wilayah saya itu memang belum. Belum ada ya? Wilayah saya ya khususnya di RT 04 Ngentak itu memang setelah kasus ini Mbah Tupon ini juga tidak istilahnya tidak bertanya-tanya ada nggak ya warga saya lagi yang menjadi korban. Tapi jika pun ada harusnya memang sudah menyampaikan itu ketika kasus Pak Tupon mencuat. Jadi saya anggap untuk di wilayah saya khususnya di RT 4 ini ya cukup Mbah Tupon saja. Selama Anda menjabat ini baru Mbah Tupon yang pertama? Baru Mbah Tupon? Sekali ini, ya. Oke. Tapi kalau saya lihat pemberitaan yang lain, perkembangan yang lain, Pak Aris, ada selain Mbah Tupon ini ada namanya Mas Brian. Oh, iya. Seharusnya ini ikut, tetapi karena Mas Brian ini harus mengantar ibunya untuk kontrol ke rumah sakit, makanya tidak bisa bergabung bersama kita. Makanya saya mencoba untuk menyampaikan. Jadi soal Mas Brian ini kasusnya kurang lebih sama nih. Gimana, Pak Aris? Jadi begini, kita bersyukur. Di satu sisi memang ini musibah bagi Mbah Tupon dan keluarga. Tapi di sisi lain, setelah pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati dan saya, ini muncullah ada warga masyarakat yang lain yang juga mirip-mirip nasibnya dengan Mbah Tupon. Nggih. Jadi barangkali diawali Mbah Tupon, harapan kami kepada seluruh warga masyarakat Bantul yang merasa dirugikan ataupun ditipu ataupun apalah namanya yang terkait dengan sertifikat pertanahan, ini saya kira kita sangat mengharap laporan dari warga masyarakat. Sehingga setelah Mbah Tupon ini juga muncul kemarin Mas Brian, ini memang orang tuanya yang bapaknya sudah almarhum dan ibunya sedang sakit untuk saat ini juga mempunyai permasalahan yang hampir sama dengan Mbah Tupon. Sehingga dia juga sudah komunikasi dengan tim kita dari Pemda dan itu pun juga kita perlakukan sama dengan Mbah Tupon. Akan kita kawal, kita amankan aset yang memang milik Mas Brian maupun Bu Endang ibunya. Tapi yang saya takutkan gini Pak Aris, fenomena Mbah Tupon dan Mas Brian ini fenomena gunung es. Saya takutnya begitu, saya tidak menjustifikasi, saya tidak menuding itu terjadi masih banyak di bawah. Tapi bagaimana Pak Aris dan kawan-kawan tim di Pemda Bantul untuk mengantisipasi hal itu? Jangan sampailah ada korban-korban berikutnya gitu. Ya, jadi gini, yang terjadi di masyarakat ini memang entah karena kesibukan atau ketidaktahuan masyarakat sehingga terkait dengan pengurusan pertanahan itu sering diserahkan kepada teman atau saudara atau sahabat yang dipercaya. Namun dari beberapa kejadian ini memang ada beberapa yang dipercaya oleh pemohon itu disalahgunakan. Sehingga harapan kami kalau memang warga itu merasa tertipu terkait dengan kasus-kasus seperti Mbah Tupon dan Bu Endang, Mas Brian, ini tetap akan kita bantu. Tapi memang kita harus selektif
permasalahan aduan dari masyarakat nanti akan seperti apa, nanti kita akan pertemukan dengan tim kita. Kalau memang motivasi dia tertipu karena ketidaktahuan, ya kita harus membela. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin sebelumnya ada beberapa yang sudah ada kesepakatan dan sepengetahuan kepada pemilik sehingga baru timbul terjadi masalah, itu saya kira nanti juga hal yang lain itu nanti. Oke. Mungkin Mas Heri atau Pak Agil ada yang ingin ditanyakan ke sudah cukup. Batu Pon, wonten pitakonan kagem Pak Aris? pun nyuwun pamunten Pak. Nggih. Kula nyuwun saestu enggal-enggal sertifikat wangsul. Nggih. 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 Pokoknya pemerintah daerah menjamin sertifikat Batu Pon kembali. Nanging sabar nggih Mbah. Niki wis dadi permasalahan hukum, harus dilalui proses diperiksa ten Polda, terus mengkeh dilimpahke ning kejaksaan, terus sidang niku mboten terus cepet iso rampung. Pokoknya sabar mawon, jenengan tenang, mboten sah kathah menggalih niku, pemerintah daerah pun mikirke. Ngoten nggih? Alhamdulillah, berarti udah terjawab ya. Semoga kita berharap semuanya di sini sertifikat meskipun butuh waktu untuk kembali ke tangan Batu Pon karena ini sudah masuk ke ranah hukum, tetapi tetap ada jaminan yang diberikan supaya sertifikat itu kembali ke tangan Batu Pon. Pak Aris, matur sembah nuwun, terima kasih sudah meluangkan waktunya berdiskusi, menemui langsung warganya. Terima kasih, tentu kita berharap tidak ada atau jangan sampai lagi ada kejadian serupa. Dan tadi saya kira pesan yang sangat tegas diberikan oleh Pak Aris untuk kedepannya supaya kalau untuk pengurusan hal-hal yang sifatnya sangat privat begitu ya Pak ya, benar-benar selektif untuk memilih orang jika memang Anda ingin meminta tolong. Tapi kalau memang Anda bisa melakukannya sendiri, maka Anda lebih baik untuk melakukannya secara pribadi, personal begitu. Terima kasih Mas Heri, Pak Agil, Pak Aris, Batu Pon, matur sembah nuwun nggih. Tetap semangat nggih berarti nggih. Ya, semangat. Oke, tos dulu sama Pak Aris, tos dulu. Nah. Oke. Salam komando, Pak. Salam komando. Salam komando. Nah. Oke, hari ini saya mau ke Polda DIY setelah kemarin kita sempat atau sudah dengerin cerita detail dari Mas Heri selaku anaknya Mbah Tupon, kemudian dari Mbah Tupon juga sudah kita dengarkan harapannya seperti apa. Kemarin juga Wakil Bupati Bantul juga udah bilang komitmennya seperti apa. Nah, saya juga penasaran gimana update-nya soal proses hukumnya seperti apa. Bagaimana proses hukum ini bergulir di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Apakah sudah ada nama tersangka atau bahkan belum? Dan apakah dua nama setidaknya kemarin yang diceritakan oleh Mas Heri, yaitu ada nama Bibit dan Triyono, apakah dua nama ini menjadi, dalam tanda kutip ya, kandidat tersangka dalam kasus Mbah Tupon ini? Kita coba dalami, kita coba cari tahu pada teman-teman di Polda DIY. Jadi ikuti saya. Saya udah nyampe di Polda DIY, mau ngobrol sama Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan. Saya mau tahu update-nya gimana soal perkembangan kasus ini. Lagi diskusi sama jajaran. Selamat siang Pak. Oh, saya Reno dari SCTV Jakarta. Mohon izin mengganggu koordinasinya. Oh iya, nggak apa-apa Mas Reno. Saya jadi mau tanya-tanya ngobrol soal kasus yang Mbah Tupon, bisa ya? Oh ayo. Oke, Ayo, sip, kita jalan sambil... Ayo Mas, sana aja ya. Oh, boleh. Oke, Pak Ihsan, izin nih, saya mau ngobrol soal kasus Mbah Tupon nih, Pak Ihsan. Iya. Kemarin tuh saya sudah datang ke rumahnya Mbah Tupon, Iya. melihat rumahnya, melihat tanahnya yang sekarang Iya. lagi ramai begitu ya. Iya. Udah ketemu juga nih sama pihak pemerintah, Pak Wakil Bupati, Pak Iya. Aris. Dan sekarang saya penasaran soal perkembangan di kasus hukumnya nih, Pak. Oh, Kasus iya. hukumnya ini kan sudah dilaporkan ke Polda ya, Pak ya? Sudah. Nah, ini gimana Pak? Perkembangan terkininya seperti apa penyidikannya? Baik. Jadi sejak awal, sejak
ramai di media sosial ya, sampai dengan dilaporkannya ke Polda DIY tanggal 14 April 2025. Kapolda DIY langsung memerintahkan kepada kami, khususnya di Krimum, untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan transparan ya tentunya, karena ini menyangkut hak-hak masyarakat ya. Yes. Apalagi kita tahu Mbah Tupon ini seperti apa kondisinya, Mas Reno kan sudah ke sana. Jadi kami serius, sangat serius, dan ini dibuktikan setelah tanggal 14 April dilaporkan. Alhamdulillah kemarin tanggal 7 Mei kita sudah melakukan gelar perkara untuk naik ke tahap sidik. Kemudian tanggal 8 Mei kemarin kita berikan SPDP ke kejaksaan, artinya bahwa kita sudah menginformasikan sekaligus melaporkan ke kejaksaan untuk terkait ini, kasus ini naik penyidikan. Sedangkan untuk tersangka sendiri sampai dengan saat ini penetapannya kita masih secara intensif untuk melakukan penyidikan ya, dari penyidik, karena memang ini menyangkut mafia tanah ya, sehingga betul-betul penyidik harus hati-hati dalam rangka memproses kasus ini. Jadi setelah SPDP dikirimkan ke kejaksaan dan juga sudah koordinasi dengan jaksa, khususnya jaksa mafia tanah yang ada di Kejati DIY, sampai dengan saat ini penyidik sudah memeriksa 9 orang saksi. 9 saksi. 9 orang saksi, baik itu dari penyelidikan sampai penyidikan atau only penyidikan? Only penyidikan. Penyidikan only. Ya. Oke. Penyidikan kemarin kita memeriksa 12, kita mengambil keterangan 12 orang ya. Nah, sekarang kan sudah tahap sidik, sehingga dalam tahap sidik ini ada 9 orang sudah yang 9 ini masih yang sama dari yang 12 atau ada yang beda nih? ada yang sama. Intinya dari 9 orang itu terdiri dari korban tentunya. Ya, pasti. Korban, kemudian dari perangkat-perangkat setempat, kemudian beberapa saksi-saksi lain tentunya yang mengetahui terkait peristiwa dugaan penipuan atau penggelapan atau pemalsuan surat sesuai dengan yang dilaporkan oleh Mbah Tupon. Oke, kalau kita ngelihat Pak, ini kan kasusnya di Mbah Tupon ini, dan juga ada kasus lain di Mas Brian ya, yang juga berdekatan lokasinya sama Mbah Tupon. Ini kan sertifikat tiba-tiba bisa berbalik nama nih. Yang di Mbah Tupon, karena Mbah Tupon mengalami tidak bisa baca dan tulis, kemarin pengakuannya kepada kami, sehingga ia disuruh tanda tangan tanpa dibacakan pun juga beliau tanda tangan. Kalau yang Mas Brian ini kan ayahnya sudah meninggal, tiba-tiba dipakai KTP-nya. Kasusnya kan begitu. Nah, ini apakah ada dugaan nih, ada pihak-pihak lain yang dalam tanda kutip berkepentingan yang juga bermain peran di sini, Pak? Ya, memang ada kasus baru lagi ya yang dilaporkan pada tanggal 30 April kemarin 2025 dengan pelapor atas nama Brian ya, di mana salah satunya yang dilaporkan juga sama orangnya dengan yang di kasus Mbah Tupon. Ini masih dalam tahap penyelidikan ya, karena baru 30 April kemarin kita masih meminta keterangan dan melakukan pendalaman, termasuk tadi ada yang sama namanya, tapi sampai saat ini belum ada indikasi memang ada kelompok tertentu ya. Artinya orangnya, kelompoknya sama atau belum ada indikasi. Sementara memang satu orang itu sama namanya, tapi untuk dugaan ataupun ini apakah kelompoknya sama atau tidak itu belum. Ini karena ini masih dalam tahap penyelidikan. Berarti ada, masih dalam tahap penyelidikan kalau untuk yang Mas Brian, kalau yang Mbah Tupon sudah penyidikan. Berarti belum bisa disimpulkan ini mulai mengerucut, ini ada dalam tanda kutip komplotan nih, gitu masih belum mengarah ke sana ya? Belum. Karena baru dilaporkan tanggal 30 April ya. 30 April baru, sementara penyelidik masih mendalami, meminta-minta keterangan ke pihak-pihak maupun saksi-saksi lain yang dalam rangka untuk membuat terang peristiwa dugaan sesuai dengan yang dilaporkan tersebut. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Ihsan. Ketika ini sudah diperiksa begitu ya, ada 9 saksi ya di penyidikan di kasusnya Mbah Tupon ini. Kira-kira kan ini sudah naik ke penyidikan nih. Artinya sudah ada bukti permulaan yang cukup, dirasa cukup. Itu apa saja, Pak? Bukti permulaan yang cukup yang pasti keterangan saksi ya. Kita sudah memeriksa tadi 9 saksi, termasuk dalam proses penyelidikan juga kita sudah memeriksa 12 saksi ya. Yang pertama itu keterangan saksi, kemudian yang kedua tentunya ada bukti-bukti lain dan itu bisa mengarah ke sebagai petunjuk seperti mungkin dokumen-dokumen. Ini masih rahasia, nggak boleh di-spill ya? Iya, yang tentunya sudah dimiliki oleh penyidik ya.
dari korban tentunya yang punya dokumen-dokumen itu, termasuk hasil koordinasi dengan BPN juga sudah kita laksanakan, yang membuat penyidik itu yakin bahwa ini bisa naik tahap sidik dengan ditemukannya 2 bukti permulaan yang cukup. Oke, sudah layak untuk naik ke tahap sidik. Ya. Artinya apakah juga nih teman-teman di Polda DIY sudah dalam tanda kutip membaca atau memasukkan sejumlah nama yang mungkin masih secret dirahasiakan oleh Pak Ihsan ke daftar calon tersangka? Ya. Gimana Pak? Sudah ada radar ke sana? Pastinya penyidik sudah mengidentifikasi dan mengantongi beberapa nama yang memang akan menjadi calon tersangka ya. Tapi tentunya sekali lagi ini masih ranah penyidikan intensif dari penyidik. Kembali menegaskan bahwa ini kasus mafia tanah ya. Jadi penyidik betul-betul harus hati-hati sehingga nantinya betul-betul penyidikan ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian juga yang paling utama ada keadilan ya, keadilan dan kepastian hukum serta kemampatan hukum dalam proses ini. Kita berkomitmen, jadi Polda DIY berkomitmen untuk pertama serius tentunya dalam kasus ini, termasuk kasus Mas Brian tadi. Kemudian kita juga berkomitmen untuk mengungkap semua yang terlibat, mengungkap tuntas semua yang terlibat tanpa pandang bulu siapapun nantinya yang nantinya ditetapkan tersangka, nanti kita akan proses sampai dengan pengadilan tentunya. Tanpa pandang bulu berarti saya bisa asumsikan begini, siapapun nanti yang terlibat, entah itu misal ya, saya tidak mendahului polisi ya. Entah itu pejabat, misal oknum pejabat BPN, PPAT, ada oknum perangkat desa dan seterusnya, jika itu yang memang terbukti terlibat akan diproses. Iya. Nggak pandang bulu ya. Itu bentuk Ini komitmen. dijamin ya Pak ya? Dijamin. Oke. Bapak Kapolda sudah menjamin semua diusut tuntas, semua yang terlibat. Kita tidak ada pandang bulu karena ini menyangkut perlindungan kepada hak-hak masyarakat. Jadi sekali lagi ini bentuk perlindungan kami kepada masyarakat khususnya terkait hak-hak kepemilikan tanah. Oke. Kasus Batu Pon, kasus Mas Brian mencuat nih, Pak. Ya. Dan kebetulan semuanya kok di Bantul begitu loh. Ya. Nah, saya khawatirnya jangan-jangan ada kejadian serupa di luar sana, bisa jadi di luar Bantul atau bahkan mungkin di dalam Bantul juga yang ada tetapi tidak terangkat ke publik. Iya. Nah, ini gimana teman-teman Polda DIY merespons hal ini? Ya, itu tidak untuk kemungkinan ya ada, karena memang literasi atau pengetahuan pengetahuan seperti kasus kita melihat kasus Batu Pon ya. Jadi ternyata di sini para oknum-oknum ini memanfaatkan ketidakcukupan pengetahuan dari Batu Pon. Ada keterbatasan juga di mana yang bersangkutan buta huruf. Tambah lagi kurang memahami tentang hukum tanah dan sebagainya. Dan ini diakui Batu Pon kepada kami Pak kemarin. Iya, sehingga inilah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ini, dan saya yakin bukan cuma di Jogja tapi karena kita tahu sendiri kan bagaimana pengetahuan tadi. Sehingga himbauan kami sih terkait ini antisipasi ya, jangan meminjamkan sertifikat. Ini kan karena meminjamkan sertifikat kepada orang, apalagi orangnya baru dikenal dan sebagainya. Meminjamkan, ini kuncinya itu. Jangan meminjamkan sertifikat atau SAM yang dimiliki terkait tanah kepada orang lain. Karena ini peluang untuk tadi. Mas Reno tadi sampaikan kok tiba-tiba udah berpindah nama karena sudah dia megang sertifikat. Apalagi informasi yang saya dapatkan gini nih. Entah ini kebetulan atau tidak ya. Di Batu Pon sertifikatnya berganti dengan nama A. Saya nggak mau sebut nama ya. A. Kemudian di Mas Brian sertifikatnya berganti nama menjadi B. Ternyata A dan B ini suami istri. Nah, ini apa ya, maksudnya bagaimana Polda merespons hal ini? Masih akan didalami lagi atau bagaimana nih? Tentunya kita akan mendalami. Tadi komitmen kami akan mengusut tuntas semuanya terhadap siapapun yang terlibat. Karena ini kan mafia ya. Mafia tentunya sudah ada peran masing-masing. Ini kita dalami peran masing-masing tersebut. Ini berarti semuanya yang diduga atau terindikasi terlibat semuanya dicek semuanya? Iya. Ini makanya kita... Berarti saksinya bisa lebih dong dari 9 seharusnya? Makanya kita mohon bersabar ya kepada masyarakat ya, khususnya netizen yang paling banyak ini. Karena memang terkait kasus mafia tanah ini kan jaringannya cukup luas. Jadi kita mau mengungkap semuanya sehingga mohon pengertiannya. Dan saya kira ini kita udah sangat cepat merespon ya. Dari tanggal 14 April dilaporkan, alhamdulillah tanggal 7 Mei sudah kita bisa gelar perkara untuk naik sidik. Dan saat ini sudah berproses. Tentunya kami mohon informasi ya. Kami juga mengimbau kepada masyarakat, mungkin ada informasi-informasi yang bisa
buat bahan kami dalam rangka mempercepat proses penanganan kasus ini. Kemana sih Pak kalau misalkan warga mau lapor gitu secara Eh, mandiri begitu? Kalau terkait laporan apapun, sekarang kan sudah ada 110. Kita juga di Polda DIY punya media sosial. Mungkin kan sekarang kan juga masyarakat Berselancarnya lebih banyak di medsos ya? iya, dan ya mungkin yang jauh-jauh kan mungkin ke Polda agak ini ya, mungkin bisa ke Polres terdekat atau ke media sosial. Kami siap merespon semua laporan. Khusus lagi terkait tanah karena ini kan agak rumit ya, mungkin bisa langsung datang ke Polda saja kalau tanah karena kalau di media sosial kan agak ini ya, Iya. karena akan terkait bagaimana asal usul tanah dan sebagainya kita perlu Lebih kompleks ya? kompleks. Jadi kita sarankan saja kalau nggak ke Polres, nanti ke Polda, khususnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Pak, kalau misalkan nanti di tengah jalan begitu ya, lagi-lagi saya nggak mau mendahului polisi. Ya, Kalau di tengah jalan nih teman-teman penyidik menemukan, loh kok ada indikasi ke orang lain nih, itu akan sikat dalam tanda kutip tentunya ya? Iya. Akan didalami sekaligus atau ya tadi di awal tetap saya ya? sampaikan komitmen kami mengungkap semua yang terlibat, siapapun tanpa pandang oke. bulu. Kendalanya apa sih Pak? Peliknya kalau masalah tanah nih apa sih pada umumnya yang paling sering ditemui gitu oleh para penyidik? Kalau terkait kasus Tupon ini sampai sekarang belum ada kendala ya. Belum ada ya? Ya. Oke. Belum ada yang mencoba dalam tanda kutip menego, melobi, kan kekhawatirannya juga ada ke arah sana nih. Ya, Khawatirnya polisi nanti bisa nggak nih secara objektif dan seterusnya gitu. Kalau ada pihak-pihak terkait gitu. ya, kita pastikan objektif Mas. Tadi Objektif sesuai ya, dengan aman ya. komitmen kami di awal, kami akan serius, kami akan transparan. Bentuk transparansi kami sudah kami buktikan. Kami sudah beberapa kali doorstop, termasuk kegiatan ini Mas. Nah, ini bentuk transparansi kami bahwa kami betul-betul serius dan akan objektif dalam mengungkap terkait dugaan mafia tanah yang terjadi di Bantul ini. Oke, terakhir Pak Ihsan, kalau sekarang, bukan kalau, dan ini memang, Mbah Tupon, Mas Heri, Mas Brian lagi nonton ini, Ya. apa yang ingin Pak Ihsan selaku representasi Polda DIY sekarang yang ingin Anda sampaikan kepada para korban? Silakan Pak. Ya, khusus pada Mbah Tupon ya sama Mas Brian ya. Yang pertama tentunya kita prihatin ya dengan kasus ini. Kemudian yang kedua, percayakan kepada kami serius, Bapak Kapolda sangat serius, dan kami berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini. Siapapun yang terlibat akan kita proses tanpa pandang bulu, dan kita juga akan membantu proses pengembalian yang menjadi hak-hak dari Mbah Tupon maupun Mas Brian ini. Jadi sekali lagi mohon bersabar, karena memang tadi kami sampaikan prosesnya agak panjang terkait tanah ini. Jadi mohon bersabar dan percayakan kepada kami. Semuanya akan kita proses secara profesional dan transparan dan pastinya berkeadilan. Oke, terima kasih Kombes Iya, Pol Ihsan, iya. Kabid Humas Polda DIY sudah Iya. bergabung sama kami dan berdiskusi membagikan perkembangan update penyidikan di Mbah Tupon dan juga Mas Brian. Terima kasih Pak Ihsan ya. Ya, sama-sama Mas Terima Regal. kasih. Ya. Kasus mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon saat ini memang masih bergulir di polisi. Namun, jika nantinya kasus ini dimenangkan oleh Mbah Tupon di pengadilan, akankah sertifikatnya otomatis kembali? Ini jawab dosen hukum Universitas Indonesia, Suparjo. Katakanlah nih kita simulasikan, Mbah Tupon menang. Pernyataan Mbah Tupon menang itu nanti di diktum putusan harus muncul. Oke. Ketika seperti itu, maka yang kedua, idealnya kemudian mengembalikan atau memberikan sertifikat kepada pihak yang sah menurut putusan ini. Gitu. Hakim memerintahkan, harus ada diktum memerintahkan, ya, bahwa intinya sertifikat harus dikembalikan kepada pihak yang berhak. Jadi untuk kepastian hukum, putusan hakim itu sendiri harus logis. Jadi hakim nggak usah diminta pun, harusnya karena dia wajib menggali hukum acara oke untuk kepastian. Tetapi di balik kepastian itu, kalau menimbulkan ketidakpastian, ya disitulah peran hakim dalam diktum putusannya harus Mbah Tupon menang. Ya tinggal kalau nggak dimohon pun ya logikanya supaya pihak yang menang menurut putusan ini bisa merasakan kemenangannya supaya tidak tertunda-tunda. Karena delay justice is injustice, Rino. Itu ada tuh.
ya kan kita sudah bisa secara logika, lah ini orang ternyata bahasanya kemudian dalam hukum sesungguhnya dia tidak cakap melakukan tindakan hukum itu karena ketuaannya. Anak-anak di bawah umur atau orang yang sudah lanjut usia, mungkin dengan uji ya, uji psikologis atau dari disiplin ilmu yang bisa menjelaskan ini orang sudah dalam tanda petik sudah quote and quote ini sudah tidak cakap sebenarnya melakukan tindakan hukum. Kalau bisa tergali sampai di situ, berlakulah doktrin hukum tadi, apapun perbuatan hukumnya, dia tanda tangan apapun, dia ini sudah batal demi hukum, karena subjek hukumnya tidak cakap statusnya Reno. Baik notaris maupun PPAT ketika membuat akta itu harus membacakan aktanya di hadapan para pihak. Sampai katakanlah para pihak tidak berkeberatan, Rino. Kalau itu tidak dijalankan persis, ini mohon maaf ya, saya harus mengatakan, ini sih mafia tanah nih prakteknya. Praktek-praktek kriminal, ya apa mengenal mafia tanah. Sudah banyak kejadiannya yang saya tahu di Surabaya juga begitu. Ini sama persis Batu Pon ini. Atau seperti dialami oleh nenek-nenek di Kukusan Beji Depok itu, Reno. Ini modusnya sih nggak ada barang baru gitu. Sampai pertengahan November 2024, total ada sebanyak 48.000 kasus mafia tanah yang tercatat di Kementerian ATR BPN Republik Indonesia. Dan kalau kita rinci, dari 48.000 kasus itu, 79% diantaranya berhasil diselesaikan, entah itu lewat jalur hukum ataupun mediasi. Tapi ingat, 79%, artinya 21% sisanya belum terselesaikan oleh pemerintah. Maka, saya pun bertanya-tanya, apakah kasus Batu Pon dan Mas Brian di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta masuk di kategori 79% yang terselesaikan atau justru masuk di kategori 21% yang belum terselesaikan? Ini yang menjadi pertanyaan saya, pertanyaan terbesar saya. Batu Pon berharap sertifikatnya berhasil dikembalikan, itu pun juga harapan yang ada dalam hati Mas Brian. Tapi bagaimana realisasinya? Kita nantikan, kita kawal bersama. Nah, saudara, kalau Anda punya masalah, mau lapor, laporin aja. Sampai jumpa.